Wa yassirli amli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Tegal, ini diwakili oleh Kabid Koperasi Bapak Rendi Aditya SEMM. Masih muda beliau, energik. Beliau putranya Pak Sekda Tegal dulu, Bapak Edi Pranowo. Barangkali ketika wali kotanya Pak Iqmal, itu Pak Sekdanya ya, Mas Rendi ya. Iya. Jadi memang kalau sudah darah biru terus ya Pak ya. Kita darah merah kalau kita. Yang kami hormati Ketua Yayasan Bias Bina Iman dan Amal Soleh Assalam Kota Tegal, Bapak Mohtaban MPD. Salam kenal Bapak ya, baru ketemu dengan saya. Kemudian yang terhormat Bapak Ketua Koperasi Bias ya, Koperasi Konsumen Tazaka. Ini Bapak Miftah Indi Nugroho SBJ ya, SBI. Indinya saya pikir ini perempuan, ternyata biasanya kan Indira gitu ya, Indi, ada indinya gini Pak. Pak Ketua, kenapa ada indinya ya? Nempel dari mana ini ya? Ya, kemudian pengurus lainnya, para pengawas dan para anggota yang berbahagia. Hari ini hari Minggu, alhamdulillah saya tadi agak telat karena tetangga ada yang meninggal, jadi takziah sebentar. Saya pikir teman saya Pak Haji Topik mau lulus sampai dengan Ramadan, tapi ternyata dipanggil lebih duluan jadi ya. Bapak dan Ibu, sebelum saya mencoba sambutan, saya mengucapkan dulu yang pertama adalah selamat melaksanakan rapat anggota tahunan, apresiasi buat Koperasi Tazaka gitu ya, Koperasi Konsumen Tazaka, bahwa tadi sudah disinggung oleh Pak Rendi, sudah tepat waktu menyelenggarakan RAT. Ini sesuatu yang cukup bagus dan menarik karena apa? Karena walaupun banyak organisasi koperasi, belum tentu semuanya bisa RAT, apalagi tepat waktu. Yang bahkan tidak bisa RAT dalam 1 tahun aja ada juga. Berapa jumlahnya? Kalau dihitung mungkin belum bisa didata gitu ya, tapi yang jelas ada. Dengan pelaksanaan RAT ini, indikasinya bahwa koperasi kita dikelola dengan baik. Yang kedua, kami juga apresiasi tadi dari Dinas Koperasi bahwa Koperasi Tajaka pada kriteria sehat. Kalau sebuah tubuh itu dinyatakan sehat, tubuh kita, berarti tidak ada masalah. Ya Pak ya, bahwa memang biar lebih sehat lagi perlu ditingkatkan lagi. Analognya semacam itu. Jadi selamat untuk Koperasi Konsumen Tajaka dengan predikat sehat. Karena beberapa koperasi di Kota Tegal memang yang sehat itu terbatas, baru berapa 15 katanya dari 104 koperasi. Jadi termasuk baguslah di sini ya, 15 besar yang sehat. Yang ketiga, kami mengucapkan selamat juga, mungkin minggu depan kita sudah masuk ke bulan puasa gitu ya. Selamat melaksanakan ibadah puasa, ibadah Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dan bisa selesai kurang lebih 1 bulan. Bahkan syukur kalau bisa bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Bapak pengurus yayasan dan ketua koperasi, bahwa saya berdiri di sini mewakili Ketua Dekopinda Kota Tegal. Yang harusnya hadir adalah Bapak Dr. Andes Sipun Junaidi, namun beliau kemarin menugaskan saya, katanya tolong sekali-kali Pak Rukman wakili Dekopinda. Ya, saya bilang silahkan, bulan hari Minggu saya tidak ada kegiatan. Nah, Pak Siponnya adalah lagi ada acara keluarga ke Pemalang. Jadi beliau menitipkan salam dan terima kasih kepada Koperasi Tajaka
Koperasi Tajaka ya Pak ya, ya Koperasi Konsumen Tajaka yang selama ini menjadi anggota Dekopinda yang baik, kewajibannya terpenuhi, kemudian juga mengikuti berbagai kegiatan di kegiatan-kegiatan yang bersifat koperasi yang diselenggarakan oleh Dekopinda maupun juga yang disediakan oleh pemerintah daerah. Jadi kami apresiasi bahwa Koperasi Konsumen Tajaka adalah anggota Dekopinda yang memiliki predikat bagus, predikat baik, sehingga tepat kalau bisa menyelenggarakan RAT pada pagi hari ini, apalagi dinilai oleh Dinas Koperasi juga lembaganya adalah koperasi yang sehat. Apa sih Dekopinda Pak? Dewan Koperasi Indonesia Daerah. Ada tiga jenjang, kalau di pusat namanya Dekopin, di Jakarta itu Dekopin, Dewan Koperasi Indonesia. Kalau di tingkat provinsi namanya Dekopinwil, Dewan Koperasi Indonesia Wilayah. Nah kalau di kabupaten kota namanya Dekopinda, Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Tegal. Kita masuk Kota Tegal. Jadi jenjangnya seperti itu. Dewan Koperasi bukan atau tidak sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, Bapak Ibu, kalau DPR punya power, di mana-mana berbedalah yang menjadi anggota DPR. Tapi kalau anggota Dekopin adalah koperasi-koperasi yang ada di wilayah daerah tersebut. Di Kota Tegal yang menjadi anggota Dekopinda Kota Tegal kurang lebih 60 koperasi. Tapi demikian juga bahwa dari 60 itu belum tentu semuanya sehat dan bisa seperti Tajaka. Kami apresiasi, terima kasih gitu ya. Kemudian apa sih Dekopin diadakan itu untuk apa? Punya tugas pokok, saya harus baca ya Pak ya. Yang pertama memperjuangkan kepentingan dan menyalurkan aspirasi koperasi. Jadi fungsi atau tugas pokok Dekopin itu yaitu memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi koperasi. Kita sebagai Dewan Koperasi di daerah, beberapa kegiatan yang menyangkut pengembangan dan juga menyangkut pendidikan sering juga dilibatkan oleh Dinas Koperasi untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Lalu yang kedua, meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat. Ini yang susah Bapak Ibu. Sebenarnya lembaga ekonomi yang sangat mendukung untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat salah satunya adalah koperasi. Betul, koperasi. Namun sampai dengan saat ini koperasi ini belum punya peranan yang sangat signifikan untuk mendorong ekonomi secara nasional. Karena menurut catatan saya tahu bahwa koperasi berperan dalam tingkat ekonomi nasional ini berkisar hanya sekitar di bawah 10% peranannya. Padahal kalau tumbuh makanya dengan adanya Koperasi Merah Putih ini salah satu gebrakan yang cukup bagus dari pemerintah Pak Prabowo dan jajarannya untuk meningkatkan tingkat ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Implementasinya yang mungkin perlu nanti dikejar karena Koperasi Merah Putih ini lahir dengan secepat itu. Kalau ibarat bayi, barangkali bayi yang lahir belum waktunya gitu ya, perlu dipanasi gitu ya, inkubator ya mudah-mudahan nanti Pak Randy dan teman-teman